kalau sudah berhubungan jauhnya kalau kita tempat pribadi. Bercermin itu wajar, apalagi kamu dan khusus orang wanita. Ibu juga sering loh bercermin, biar kelihatan cantik kan? Nah iya Bu, biar kelihatan cantik, biar banyak orang yang suka gitu. Untung saja pada waktu tadi kamu hanya bercermin saja kan? Tidak ada yang lain kan? Iya Bu, saya cuma bercermin, nggak main HP, nggak tidur, nggak makan juga. Terus ya hanya bercermin saja ya. Tindakan kamu tadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Atau memang itu prinsip kamu tidak? Ya tidak lah Bu, harusnya kan saya menghargai guru yang mengajar. Mungkin ada keyakinan kelas lain saat kita sedang belajar, nak? Tentunya iya Bu, kita harus tertib, disiplin, dan fokus sama belajar. Mengapa fokus dan semangat belajar itu penting buat kamu? Ya kan kalau kita fokus dan semangat dalam belajar, kita juga memahami materi itu gampang Bu, dan kita juga bisa berprestasi. Saya sepakat sekali alasan kamu. Memang kita harus semangat belajar, fokus biar kita Berprestasi Bu. berprestasi. Terus bagaimana kamu memperbaiki tindakan kamu tadi? Saya mau mengikat rambut saya, memakai jilbab dengan rapi, dengan memakai ciput Bu, agar rambut saya tidak terlihat. Dan saya juga tidak harus bercermin setiap hari, dan saya juga bisa fokus sama pelajaran Bu. Nah, saya menghargai usaha kamu untuk memperbaiki. Kapan kamu mulai memperbaiki? Mulai sekarang dan terus-terusnya sih Bu. Baiklah, nak. Sekarang kembali ke kelas. Semoga kamu menjadi sukses ya. Terima kasih ya Ibu. Kalau sampai malam ya itu sudah resiko kerjaan gitu, resiko jangan sampai ada kata mundur. Ini saya pernah mendengar sama guru saudara, tapi Pak saya nggak kuat mau mundur, mental apa seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur masuk ke dalam bahasa sekali ya, jangan begitu hanya masuk telapak kakinya ya sudah mau mentas ke atas sekalian ya. Sehingga karena saya melihat Bapak Ibu ya, ini yang belum jadi bentuk gerak, manfaatnya itu sangat besar. Sudah kita nggak usah berandai-andai karena apa, tapi manfaatnya kalau Bapak Ibu peroleh ilmunya kita peroleh itu sangat besar. Saya yakin dulunya nggak ada materi seperti ini, itu peroleh sudah. Ada hal yang lain yang berbeda dengan apa yang kita ketahui. Jadi itu harapan kami, saya selaku pimpinan di sekolah ini diharapkan kepada calon guru penggerak tidak ada kata mundur. Terus jalan sampai Bapak Ibu ini sukses meraih apa yang Bapak Ibu harapkan, apa yang Bapak Ibu cita-citakan. Ya, yang penting ilmu yang didapatkan oleh Bapak Ibu ini tolong diimbaskan kepada teman-teman BK yang sejarah, bahasa dasar ke bahasa dasar, biologi, geografi juga begitu, sehingga teman-teman ini juga paling juga mendapatkan ilmu ya, bagaimana penerapannya. Kalau hanya mendapatkan itu juga harus diterapkan, begitu Pak Lukas ya, diterapkan juga, jangan hanya ilmunya tapi tidak ada penerapan. Itu. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya tersebut di sekolah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon maaf insya Allah jadwal kita
kita selesaikan nanti jam 2. Jadi mohon berkenan, karena materinya ada 5, jadi ada 5 sesi nanti. Untuk sesi pertama, materinya tentang disiplin positif. Nah, ini penting nih, karena selama ini kita belum mengetahui materi yang terupload bagaimana menangani kedisiplinan peserta didik kita, yang akan disampaikan oleh Bu Marfatul. Untuk yang materi kedua, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setelah peserta didik kita melakukan pelanggaran kedisiplinan, kira-kira penanganannya apakah dengan hukuman, dengan motivasi, atau dengan penghargaan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sohaili. Kemudian yang ketiga, dilanjutkan dengan keyakinan kelas atau komitmen kelas atau kesepakatan kelas untuk mengikat kesepakatan yang dibuat antara peserta didik dengan para guru. Materi ini akan disampaikan oleh Bu Sinarsin. Dilanjutkan dengan materi keempat. Nah, ini tentang kebutuhan dasar. Ketika kita mengelola, menangani peserta didik yang mengalami pelanggaran kedisiplinan, minimal kita tahu apa kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Nah, yang terakhir baru penyelesaiannya dengan menggunakan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh saya, Pak Dulfan. Bapak Ibu, demikian susunan acara kita pada pagi hari ini dan penyampaian pengimbasan pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk tetap fokus, kemudian kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat semua. Pada hari ini saya kebagian materi yang nomor 4. Kami di sini calon guru penggerak angkatan 6. Kami berdiri di sini ini bukan saya paling pintar, tapi saya diamanahkan oleh kementerian untuk mengimbaskan apa yang saya terima pada waktu ikut pelatihan. Kebetulan di sini adalah pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, karena kita ini sudah siang, kita ice breaking dulu. Ice breaking ini kita bisa laksanakan di sini dan juga Bapak Ibu bisa laksanakan di kelas Bapak Ibu apabila jam-jam terakhir, jam-jam rawan. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Jangan
kita juga butuh hiburan. Sekali lagi, nanti terakhir dua. Tanggung, bantu kau nak tanya. Dan setelah saya mengamati dari depan dan Bapak Ibu semua melakukan gerakan-gerakan tadi, ini ada kaitannya dengan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi saya lihat Bapak Ibu goyang-goyang, berarti kebutuhan dasar itu ternyata Bapak Ibu butuh seperti itu. Kita tidak hanya ngajar di depan kelas atau hanya berbincang dengan teman-teman atau yang lain, kita juga butuh hiburan untuk diri kita sendiri. Oke, tujuan pada hari ini kita dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia maupun murid maupun guru. Yang kedua, dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebaikan. Jadi ini ada kaitannya dengan materi tadi, motivasi, disiplin, dan keyakinan kelas. Ini berkaitan. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Jadi nanti materi di sini kita akan belajar kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Untuk kesepakatan pada hari ini, mengikuti materi dengan baik agar kita bisa menerapkannya sebagai guru di sini, khususnya di SMA Negeri Tochun. Yang kedua, kita menghargai peserta lain, dan yang terakhir memberikan tanggapan pertanyaan dengan sopan seperti itu. Ini kesepakatan. Mungkin ada yang perlu ditambah oleh Bapak Ibu atau dikurangi? Refleksi di akhir kegiatan. Oke, terima kasih Pak Eli. Ya lupa, nanti kita, terima kasih Pak Eli masukannya. Kita nanti merefleksikan pembelajaran akhir pembelajaran ini, apa yang kita dapatkan seperti itu. Ini kebutuhan dasar. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis karena lampunya padam. Kita lanjut. Untuk membangun budaya positif di sekolah, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta mendukung murid berdaya, bahagia, dan seimbang, maka seorang guru harus melakukan menganalisis kebutuhan dasar anak. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu ibaratkan petani, sedangkan siswa atau murid ibaratkan tanaman. Jadi seorang petani, dia harus tahu karakternya apa yang ditanam. Kalau yang ditanam padi, maka dia harus tahu karakternya padi, dia butuh tanah yang seperti apa, butuh pupuk yang seperti apa. Tapi jika yang ditanam petani itu adalah jagung, maka seorang petani harus tahu karakternya jagung itu seperti apa. Otomatis beda. Sama halnya dengan seorang guru. Jika seorang guru sudah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seorang murid, setidaknya seorang guru itu sebagai petani telah menuntut anak untuk memenuhi kebutuhan dirinya, sehingga si anak ini menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang seimbang, pribadi yang bahagia dan merdeka dalam belajar seperti ini. Karena di sini siswa itu unik seperti yang ada pada gambar ini. Gambarnya Indra, seorang Indra tidak sama karakternya dengan Aris. Aris tidak sama dengan karakternya yang ada di bawah ini, Pak Taufik. Tidak sama karakternya dengan Faris, tidak sama dengan karakternya yang ada di IPA ini. Ini harus kita tahu pemenuhan kebutuhan dasar ini anak apa. Kalau yang di Indra disamakan dengan Aris, maka tidak akan menjadi Indra yang berkualitas. Bapak Ibu pengajar di sini, pengajar Indra, Aris, terus Pak Taufik mengajar yang kebumian, dan Faris di sini ada wali kelasnya dan ada BP-nya.
tidak perlu disamakan seperti yang diajarkan oleh Pak Taufik. Jadi jika seorang guru sudah melakukan pemenuhan kebutuhan dasar anak, setidaknya seorang guru itu seperti petani yang lagi menanam bagaimana tanamannya itu menjadi subur seperti itu. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara, petani, guru sebagai petani dan murid sebagai tanamannya. Seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar terpenuhi dan tidak terpenuhi? Ini mesti ada sebab akibat. Apa yang terjadi jika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Maka mereka akan tumbuh seimbang dan bahagia. Jika terpenuhi, dia akan tumbuh seimbang dan bahagia. Seperti kita lihat bagaimana siswa kalau datang pagi-pagi dengan senyuman, semangat belajar, sopan pada guru, artinya anak ini sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Beda dengan anak yang tidak penuhi kebutuhan dasarnya. Kita sering mengamati berhadapan dengan siswa yang mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, melanggar peraturan. Itu sebenarnya perilaku yang dikatakan buruk itu adalah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya, kebutuhannya itu seperti apa. Sehingga muncullah perilaku yang dianggap seorang guru atau seorang pendidik itu melanggar peraturan atau di luar nilai-nilai kebaikan tadi. Seperti itu. Contoh anak yang sering bolos, anak yang sering berbohong, anak yang sering tawuran, anak sering bertengkar. Artinya ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi di situ. Ini seorang guru harus tahu. Jadi seorang guru tidak hanya sekedar datang di kelas hanya mengajar, tapi awalnya kita harus tahu kebutuhan dasar anak apa. Apalagi di SMA tahun seperti ini dengan karakter yang berbeda. Sekarang, apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia itu yang tadi saya sampaikan? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Apa benar? Makan. Oke, bagus. Yang lain, Bapak yang lain. Kasih sayang. Kasih sayang, Pak Eli, kasih sayang, Pak Tovan, kasih sayang. Oke. Makan, kasih sayang, Pak Taufik. Refreshing. Kita butuh refreshing. Ya, sebentar lagi kita akan refreshing. Kita butuh refreshing. Ada lagi? Kebebasan. Aman, nyaman. Pak Tovan, aman, nyaman. Yang lain? Bebas. Oh, kita butuh bebas. Melindungi. Oke, bagus. Yang lain? Bagus. Apa bagus? 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Minum. Makan, minum, refreshing, kasih sayang, aman, nyaman, bebas. Begini. Kenapa? Pakaian. Kita butuh pakaian. Apalagi Pak Isa? Sandal, tangan, papan. Oke. Kita duduk. Apa saja sih kebutuhan anak? Nih, seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Ibu tadi, semuanya benar. Ada 5 kebutuhan dasar Dr. William tadi. Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang dan penguasaan. Kita juga butuh sebagai guru butuh kebutuhan dasar, apalagi seorang siswa. Kita bahas satu persatu. Nah, pertama, bertahan hidup. Ini sebenarnya kebutuhan fisiologis. Apa saja bertahan hidup itu? Ada papan, ada sandal, ada pangan, ada kesehatan. Rasa aman pun kita juga butuh untuk bertahan hidup. Bayangkan, apakah jadinya siswa ke sekolah dengan perut lapar dan rumah kebanjiran?
Oke, terima kasih. Bu Ana tadi belum menanggapi. Kalau perlu kita lambat, maka kita tidak akan belajar dengan baik. Yang lain? Ya, sama. Saya pribadi sebagai guru, apabila tidak makan, maka saya mengajar juga malas. Maka kita harus tahu anak ini butuh apa. Sandang, pangan, papan, kesehatan, butuh apa. Gitu. Lanjut, yang kedua, butuh kasih sayang dan diterima. Sebenarnya seorang siswa dia butuh kasih sayang dari seorang guru. Butuh kasih sayang, butuh diterima oleh guru. Jika seorang anak sudah merasa diterima dengan kasih sayang oleh seorang guru, maka ciri-cirinya anak ini akan suka dengan pelajarannya itu. Anak akan suka belajar kelompok. Karena di sini kalau kasih sayang yang diterima itu bagaimana dia diterima oleh komunitasnya, oleh kelompoknya, bagaimana dia diterima, dihargai oleh teman-temannya atau oleh gurunya, seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus menerima murid apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Seperti tadi sampaikan sebelumnya, ya siswa kita unik, setiap murid unik dan mempunyai kemampuan berbeda. Jadi sebagai guru kita harus menerima mereka apa adanya. Entah mereka itu pintar, entah mereka itu dari latar belakang yang tidak mampu, atau dia bagaimana yang kita terima. Karena mereka punya kodrat, mereka unik, mereka punya kemampuan dan bakat tertentu. Sama halnya dengan kita. Contoh, Pak Taufik, dia bakatnya di seni. Belum tentu Pak Suheli juga pintar di seni. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah itu yang kita perlu tekankan sebagai guru. Jadi kita tidak perlu disamakan karakter anak di dalam suatu kelas. Hanya apa yang terjadi jika guru hanya memberikan kasih sayang pada anak yang mampu atau yang bisa, maka anak ini akan berperilaku yang tidak baik seperti itu. Nah, yang ketiga, ini kebebasan. Kebebasan atau membuat pilihan. Murid harus diberi kebebasan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi kebebasan ini bukan membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau. Seperti tadi yang aku ceritakan tadi, ada seorang anak terlambat, dia malah mau minta hukuman. Dia mau membersihkan kamar mandi atau dia mau berdiri di sepanjang hari di lapangan. Ada apa dengan anak ini? Kebutuhan apa? Mungkin anak ini bebas ya, merasa bebas dia. Bebas, dia di lapangan, dia tidak mengikuti pelajaran, dia seperti dia bebas, dia senang. Biasanya anak yang memberikan ciri-ciri dari kebebasan itu Pak, dia menikmati apa yang dia pilih. Dia menikmati. Seperti itu. Nah, jadi kebebasan berarti ini kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan pada hal-hal baru. Jadi karena kita sudah dianggap tadi kita sudah dewasa, anak itu kadang-kadang tidak diberikan hak untuk memberikan keputusan. Keputusan itu biasanya datang dari guru, sehingga mereka tidak membuat keputusan sendiri. Berikan mereka keputusan sendiri. Seperti apa? Seperti itu. Nah, jadi bagaimana untuk kebebasan itu? Memberikan metode pembelajaran yang menarik. Jadi tidak itu saja. Menarik, entah terserah menariknya seperti apa. Kadang anak itu suka belajar di kelas, kadang anak suka mendengarkan, kadang anak suka
poster pakai Canva, ada yang menggunakan rekaman suara, dan ada yang tulisan. Ya sudah, kita terima apa adanya. Kalau saya pribadi sebenarnya pengennya video, masuk ke YouTube selesai, berdokumentasi dengan baik. Masa saya harus mengorbankan anak seperti ini? Seperti ini. Seperti yang tergambar di sini, ini biologi di bawah ekokoprin. Kemarin Bapak Ibu lihat waktu belajar ekokoprin anak-anak, jadi tidak hanya pada geografi, semuanya ikut belajar. Ini anak-anak kan luar biasa senangnya gitu ya. Mungkin senangnya karena bebas gitu ya. Bebas tidak ikut pelajaran, ada di luar. Nih, yang keempat, kesenangan. Sangat menyedihkan ya Bapak Ibu kalau kita hidup tanpa sebuah kesenangan itu. Sedih kalau kita selalu sedih, tidak menyenangkan gitu. Apalagi kita melihat siswa datang ke sekolah cemberut terus. Kapan senangnya anak ini kok cemberut terus? Di rumah dimarahi, nyampe ke sekolah dimarahi, dihukum lagi. Betapa hancurnya anak ini karena sekolah ini adalah rumah kedua buat mereka. Jadi jangan sepelekan kebutuhan akan kesenangan di kelas, jangan disepelekan. Nah, coba lihat realita pendidikan kita seperti ini. Di kelas banyak ceramah seperti ini. Ceramah gitu, dari pagi, siang, malam ceramah. Apalagi jam terakhir. Kita saja sebagai guru, 75% tenaga kita habis hanya untuk ngajar di pagi hari. Apalagi siswa. 25% kita ngajar jam sekarang, jam 1 sampai jam 3. Tenaga kita tinggal 25%. Iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Sama dengan siswa. 75% sudah habis pada pagi hari. Ditambah lagi diceramah lagi, duduk lagi seperti ini. Yang kedua, menyeragamkan perlakuan anak sama ini. Tugas ini sama, dikumpulkan. Betul Saudara, ini tugas kumpulkan seperti ini. Ini sama, ini menyeragamkan. Bagaimana dengan karakter Indra? Bagaimana dengan karakternya Aris? Indra yang tidak bisa menulis, apakah harus bisa menulis? Aris yang tidak bisa berbicara, apakah dia juga bisa membantukan dalam bentuk lisan? Jadi kita harus tahu karakternya. Terus kelas membosankan ini, jadi siswa tidur. Saya sering menemui ini kalau sudah masuk kelas di jam pergantian jam, anak tidur seperti ini, dinyanyikan tetap aja tidur. Baru yang ini banyak tugas dan tugas. Kimia tugas, masuk geografi tugas, biologi tugas, sejarah tugas, masuk ekonomi tugas, bahasa Indonesia tugas, numpuk semua. Seperti ini. Terus yang ini mengejar ketuntasan materi. Saya kalau udah mengajar nanti materi saya ada tak tuntas. Untung sekarang ada Google ya itu. Mengejar ketuntasan materi. Ini realita pendidikan kita. Ya benar Bapak Ibu, apa yang saya salah ya? Ya betul ya. Betul ya. Semoga ini salah gitu ya. Nah, coba lihat ekspresi Melu dan teman-teman di kelas saat tahu kalau besok ada jam banyak kosong. Wah, senangnya luar biasa. Ya benar. Iya, jangankan siswa saya, guru-guru kalau ada rapat seneng kan aja. Apalagi siswa, ini ekspresinya nih, joget-joget. Mohon maaf anak, hari ini saya ada ini. Wah, ada apa-apa lama Bu. Itu sanggahan siswa atau tenaga siswa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di pendidikan kita. Kalau ada siswa kita izin, tidak apa-apa lama Bu. Senangnya luar biasa. Pelajaran matematika, fisika, kimia adalah pelajaran favorit gue. Bukan favorit. Ketika guru nggak masuk kelas. Ini loh matematika, fisika, kimia pelajaran favorit gue nih. Kenapa? Gurunya nggak masuk kelas. Ya udah. Iya. Ekonomi nggak masuk ya? Iya. Kenapa? Biologi tidak masuk ya? Tidak masuk. Ini matematika dikatakan gila dan mata pelajaran ini. Matematika, fisika, kimia adalah pelajaran favorit gue jika tidak ada di kelas. Ekonomi nggak masuk. Ya benar.
Senang. Ini saya berkatanya pada waktu saya sebagai siswa. Kalau di sana Sunda kayaknya senang semua dengan materi ini. Ada tidak ada guru senang semua di sini kan ya? Itu ini tugasnya numpuk ini nih. Ini tugas atau kasih ibu sih? Kok tak terhingga sepanjang masa? Ini anak saya, ma, tugas melulu, ma, kasih ibu ini bisa tak terhingga sepanjang masa. Tertawa anak saya ini. Ini realita ini. Tugas numpuk. Ini tugas apa kasih ibu? Si tugas sama itu boleh. Tak selesai itu dikasih lagi, numpuk tugas 1, 2, 3. Nih, ini ya. Ini ekspresi kita kalau ada guru, ini ekspresi siswa. Nah lanjut. Nih, ekspresi gue ketika guru gue ceramah. Oh, nih. Kalau ceramah nih, ini lo itu. Jangankan di kelas siswa, kita ikut seminar aja workshop kalau yang di depan ceramah terus mantap di belakangnya enggak? Iya, makanya ada spending tadi biar joget-joget tadi buat tidak kantor ini. Yang ini. Gue bukan kangen sekolahnya, tapi gue kangen suasana waktu di kelas. Saya tanya siswa kamu kangen nggak? Bentar kangen ke sekolah. Saya hanya kangen gimana kelas itu kalau tidur, kalau runjak. Ini dari siswa, ini sebenarnya dari siswa. Ini, gue kangen suasana waktu di kelas, bukan kangen waktu di sekolah. Itu. Terus bagaimana? Jadi seorang guru jangan ragu-ragu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Sekarang sudah ada perubahan di sana. Banyak metode-metode seperti Bu Lydia. Saya pernah lihat Bu Lydia sering melihatkan memberikan metode pembelajaran yang menarik buat siswanya. Permainan, buana, hafal, Bupini, Bendang, Bu Yuni, semuanya ini semua guru sudah menerapkan seperti ini. Pembelajaran yang menyenangkan seperti ini, permainan. Tak tahu ini biologi ya, ribosom itu apa ini? Yang ini erosi. Jadi anak tidak hanya belajar teori. Erosi adalah, jadi mereka itu praktek. Ini ada tanaman, ini tidak ada tanaman. Disiram dua-duanya, apa yang terjadi? Jadi anak menemukan sendiri. Seperti ini. Nah, kebutuhan yang nomor 5, penguasa. Setiap murid memiliki kebutuhan akan kompeten, menjadi terampil dan diakui pencapaian dan keterampilannya. Jika siswa mempunyai kebutuhan dasar ini yang tinggi, biasanya siswa ini selalu ingin menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Dia ingin diakui kehebatannya, dia ingin diakui kepintarannya. Biasanya dia lebih menonjol. Dia ingin menjadi pemimpin, menguasai teman-temannya. Ini penguasa. Oke, sekarang kita diskusi sebentar. Saya berikan kasus yang ada di SMA Torjun. Nanti kita bedah bersama-sama. Nih, ini kasus yang pertama. Ini realitas saya kemarin langsung aja. Saya mau video anak, saya langsung aja. Ternyata pada waktu saya belajar, anak-anak datang tuh, masa tidak bersalah.
Tes. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi penelaan analisa kasus ini sebenarnya tentang kebutuhan dasar yang dibutuhkan pada anak yang bermasalah. Terkadang anak dalam satu kasus itu ada beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau saya menganalisa di antara masing-masing anak ini ada berbagai macam kebutuhan di situ. Satu, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena memang ada rasa lapar sehingga anak penguasanya untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Terus yang kedua, saya lihat ada anak yang ingin diperhatikan oleh turis sehingga seakan-akan baju dikeluarkan, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi. Jadi itu butuh kasih sayang. Kebutuhan kasih sayang diberikan oleh seorang guru kepada seorang anak. Tapi ada juga yang merasa seakan-akan tidak menggubris apa yang ditanyakan oleh turis. Anak itu merasa ingin menyampaikan suatu kebutuhan tentang kebebasan. Jadi dari masing-masing anak itu kalau saya menganalisa memang ada beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi sehingga seorang guru memang harus peka terhadap perilaku anak yang terjadi pada saat terjadi suatu pelanggaran aturan tata tertib dan sebagainya. Jadi kita harus menyikapinya dengan bijak, kita harus bertanya kepada anak ini sehingga kita bisa menemukan restitusi apa yang akan kita lakukan sehingga kita tidak salah jalan dalam penanganan kasus anak. Terima kasih, Bu Riz. Ya, terima kasih Pak Ili, tanggapannya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahi untuk kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh 1, 2, 6 mana ini, sehingga dia berperilaku terlambat, ada baju yang dikeluarkan, ada yang tidak pakai sepatu. Ini real, ya, Bu Widya. Terima kasih. Kalau saya melihat dari siswa kita di sini, itu kadang-kadang selain kebutuhan makan, kasih sayang, ini kadang di awal sebelum turis masuk itu mesti ada dulu yang kosong awalnya itu ya. Kemudian dia butuh kebebasan, dia keluar. Kita juga kadang-kadang sebagai guru lupa bahwasanya ada siswa kita itu yang memang keadaan di rumahnya yang kita sebenarnya tidak tahu. Kalau kita gali terus itu banyak memang begitu ya. Jadinya memang seperti katanya Pak Eli, memang butuh perhatian, butuh kasih sayang karena mereka semua tidak mendapatkan di rumahnya. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kalau bisa dan juga harus bisa diusahakan, kita iya, kita dekati siswa itu mesti ada. Misal ada yang perceraian, yang mana bapak ibunya tidak ada, dia itu tinggal sama neneknya, atau bahkan bukan hanya neneknya saja, dia tinggal sama sepupunya, masih jauh seperti itu. Jadi kasih sayang nggak ada. Jadi kalau ditanyakan bangun tidur tidak ada yang ngurus, makan juga ada yang ngurus, istilahnya sandang pangan tidak ada, hanya papan yang ada, dia hanya seperti itu. Itu realita menurut kita seperti itu. Terima kasih, Bu Lis. Ya, terima kasih, luar biasa. Tadi Bu Widya menceritakan realita yang ada di sekolah kita, siswa kita, ya itulah adanya. Banyak siswa kita yang jauh dari orang tua karena banyak yang merantau. Itu kembali lagi ke tradisi kita sebagai orang Madura. Banyak orang-orang yang merantau sehingga menjadi korban itu kurang kasih sayang seperti yang itu menurut Bu Widya. Pak Eli butuh kasih sayang, butuh sandang, butuh makan tadi, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut pada yang nomor 2. Ini pada waktu jam setengah 2, jam 1 jam 2.
Setuju. Mungkin ada yang menanggapi Bapak Ibu banyak ya permasalahan siswa kita ini benar-benar seperti ini. Ada yang bisa menanggapi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh sosok Rosa sehingga dia di kelas tidur. Dia merasa enak tidur di kelas itu. Ada yang bisa? Yang berikan tanggapan? Kalau ini kan begadang Pak, kalau Apa, Dek? anak sekelas ini kerja kalau malam. Apa tadi? Ini kan kalau nyala tado. Ada Jadi penghasilan sekitar jam 1 yang kita, jam 1 jam 2 akhirnya tidur. Kan waktunya jam tidur siang pada waktu itu. pagi hilang. Pagi hilang, siang tidur. Jiwanya, raganya di kelas, jiwanya kemana-mana. Ya. Gimana Pak Taufik? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi oleh sosial Rosa di sini? Mungkin kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan. Mengapa? Karena mereka mungkin pada saat itu waktunya tidur. Ya, tidur itu karena ngantuk kan. Jadi mesti pada saat itu ngantuk. Mengapa kok ngantuk terjadi pada saat itu? Mungkin di saat-saat yang lain ada pekerjaan yang tidak bisa terselesaikan dan cukup banyak menyita waktu yang bersangkutan. Saya kira begitu. Saya tambahkan Bu. Ya, terima kasih Bapak Taufik. Mungkin ada yang lain, Pak Suheri. Terima kasih tanggapan luar biasa dari Pak Taufik. Pak Eli. Ya, terima kasih. Mungkin hanya menambahkan saja, karena kadang-kadang saya sampaikan tadi satu kasus bisa beberapa kebutuhan Pak Taufik. Jadi kalau Pak Taufik tadi mengatakan itu adalah kebebasan, saya menganggapnya ini adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup. Karena anak tidur ngantuk itu naluri ngantuk, rasa ngantuk dan sebagainya. Dia butuh untuk tidur sesaat untuk memuaskan rasa ngantuknya. Di situ juga ada selain kebebasan untuk bertahan hidup dan juga kesenangan, karena mungkin anak ini tadi malam begadang dan sebagainya. Jadi kebutuhan kesenangan itu yang juga diperlukan anak itu, sehingga melampiaskan di malam hari begadang dan sebagainya, mengerjakan sesuatu yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang murid. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eli. Tadi Pak Taufik menanggapi itu kalau karena butuh kebebasan, Pak Eli itu untuk bertahan hidup karena tadi malam begadang gitu ya. Ya Umat. Menambahkan sedikit saja, kalau menurut saya ini mungkin kebutuhan fisiologi, karena kalau dilihat tadi ceritanya ini sudah siang, jadi ya sudah wajar mungkin karena sudah lelah, capek, mungkin juga karena tidak makan seperti dan sebagainya. Jadi ini kalau menurut saya kebutuhan fisiologi. Itu. Ya, terima kasih Bu Taufik, Widya dan yang lain. Sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi tergantung kita memakainya dari sudut pandang yang mana, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Lingkaran kebutuhan dasar, saya hilangkan dulu yang bertahan hidup itu. Kita masuk ke sini. Kebutuhan diterima, disayang, senang, penguasaan, bebas. Anggap bila Anda mendapatkan 4 gelas yang masing-masing ditulis kebutuhan di atas, gelas tadi itu ditulis kebutuhan seperti yang di atas. Terima, disayang, senang, penguasaan, bebas. Mana gelas yang paling penuh dalam diri Bapak Ibu? Mana yang dianggap paling terpenuhi? Setengah terpenuhi atau seperempat kosong? Jadi apa yang menghalangi gelas yang paling sedikit untuk berisi banyak? Mungkin ada yang bisa menanggapi. Kita mengaca pada diri kita sendiri. Jika gelas itu ditulis seperti ini, mana yang paling penuh? Setengah, seperempat, atau yang kosong? Dari Bapak Ibu sendiri. Ada yang bisa menanggapi? Dari kebutuhan dasar, dari 4 kebutuhan dasar ini
tulisan ini? Mencoba saja. Ya, Umar. Kalau saya ini yang penuh diterima dari saya sudah penuh itu. Umar penuh diterima. Baik dari keluarga maupun dari teman-teman. Saya kira semuanya teman-teman menyayangi saya. Alhamdulillah, Umar sudah penuh. Tepuk tangan buat Umar. Umar sudah penuh dengan kasih sayang. Oke, terus Umar. Itu sekali. Kemudian senang nih juga penuh menurut saya, kalau saya. Cuma yang mungkin masih kurang ini adalah kebebasan. Karena kita juga tidak bisa bebas-bebas benar bebas. Kenapa Umar? Kenapa Umar tidak bisa bebas? Iya, karena masih ada aturan-aturan yang harus terikat. Kita ini sebagai guru juga terikat. Kita juga harus menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Jadi masih belum penuh kalau kebebasan ini kalau saya. Sedangkan untuk penguasaan juga ya, tanda petik untuk penguasaan ini kalau saya di kemampuan saya masih kurang banyak, terutama di dunia pendidikan ini masih belum penuh seperti itu. Terima kasih. Oke, terus apa yang menghalangi gelas paling sedikit untuk terisi banyak, Umar? Itu tadi untuk kebebasan tadi kita masih terikat dengan beberapa aturan kita sebagai seorang guru. Kemudian untuk penguasaan ini mungkin untuk harus pengembangan diri harus lebih lagi. Iya, itu dari Umar. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain? Pak Eli lagi. Suhaili. Ya, terima kasih kesempatannya, Chris. Kalau melihat dari lingkaran kebutuhan, satu kebutuhan dihilangkan sama Chris. Secara pribadi dari 4 gelas itu, gelas yang paling penuh dalam diri saya memang untuk sementara menurut saya pribadi, saya diterima dari saya. Diterima dari saya, walaupun saya berotoriter dan sebagainya di dalam keluarga, cuma istri dan anak saya menyayangi saya. Begitu hebatnya, saya memang beranggapan bahwa kebutuhan yang paling banyak itu yang sudah saya dapatkan adalah diterima dari saya. Terus yang nomor 2, mana yang dianggap paling terpenuhi? Nah, yaitu tadi Setengah terpenuhi? Setelah terpenuhi, saya mencoba untuk mengapresiasikan diri Setengah terpenuhi. setengah. Yang setengah terpenuhi adalah kebebasan. Kalau dulu saya secara pribadi bisa menyalurkan hobi saya, baik menyenangi burung-burung yang berhijau, terus kebebasan saya berolahraga dan sebagainya. Sekarang akan terbatasi setelah saya memiliki keluarga dan anggapan saya bahwa mengurangi dari kebebasan yang sudah saya miliki. Terus yang selanjutnya yang terpenuhi seperempat kosong. Seperempat kosong ini adalah penguasaan. Jadi secara pribadi saya masih banyak kekurangan untuk, terutama pada saat ini saya masuk ke JGP ini ada beberapa keterbatasan saya. Namun saya akan berusaha untuk mengembangkan diri saya semampu saya, semaksimal mungkin, sehingga mungkin dalam penguasaan nanti bisa mengikuti kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Eli, luar biasa. Jadi yang paling terpenuhi ini disaniter semua ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semuanya diterima, disayang. Karena kita semua di sini punya keluarga, disayang anak gitu kan ya. Terus ini seperempat kosong. Tadi banyak yang mengatakan penguasaan yang kurang. Artinya sebagai guru kita memang harus terus belajar dan belajar seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk yang materi saya terakhir, dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan representasi dari semua yang Anda inginkan. Ini dunia berkualitas seperti itu. Menurut Dr. William Glasser,
sehingga murid menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau seorang murid sudah mempunyai dunia berkualitasnya, maka nilai-nilai kebajikan akan terwujud di sini seperti itu. Lanjut di sini. Nah, sekarang dunia berkualitas saya bertanya sekarang, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ya, teman-teman. Mic tadi mana? Ini. Ya, Bapak Tovan, dunia berkualitas saya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda dan mengapa? Baik, terima kasih. Waktunya terkait dengan siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda, mungkin hampir sama dengan rekan-rekan. Yang paling penting mungkin bagi kami ini keluarga, itu karena yang pertama yang pastinya juga memahami kita, juga mensupport, mendukung kita apapun tuh, dengan fondasi tadi kebutuhan dasar kasih sayang itu juga satu utama. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, dari Pak Tovan, dari keluarga, orang-orang yang paling penting dalam hidup Pak Tovan. Ada yang lain? Yang nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda? Bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat tadi ya, Umar? Tanggung jawab. Kenapa bertanggung jawab, Umar? Memang orang yang berkualitas itu orang yang bertanggung jawab. Oke, masuk akal. Masuk akal, Hasan Umar. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berkualitas. Lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang terkenal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Kalau Anda sebagai orang terkenal, ingin menjadi orang terkenal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Apa dulu? Ya, Pak Adil? Ya, saya ingin mengaktualisasikan diri untuk menunjukkan eksistensi. Karakternya? Eksistensi, gitu ya. Jadi Pak Fatun biar eksistensinya eksis gitu ya, terkenal. Jadi tidak hanya menjadi kata dalam tempurung hanya ditorjun saja. Pak Fatun ingin dunia luar. Oke. 4. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Saya yakin semua orang punya ada rasa bangga. Bangga, mesti bangga. Tapi pencapaian apa? Pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan itu apa? Apa? Ya, ini Pak Tovan lagi. Ya, ini. Pak Tovan lagi. Pak Tovan. Oke, baik. Pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan. Oke. Mungkin tadi yang Pak itu mungkin juga ya. Katanya apa yang kami dapatkan itu bisa bermanfaat atau bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa berbagi dengan orang lain, itu bahkan kebanggaan tersendiri, kepuasan bagi saya. Terima kasih. Oke, yang lain. Yang lain. Kebanggaan saya sebenarnya bukan sekarang saja. Sejak saya jadi guru, saya sudah bangga menjadi guru. Wah, hebat, bangga menjadi seorang guru, Umar. Umar bangga jadi seorang guru. Mengapa, Umar? Bangga sekali. Dan semoga menjadi teladan bagi peserta didik saya. Bangga sekali. Ya, mungkin yang lain. Mungkin yang lain. Ya, Bu Yuni. Nah, ini guru bahasa Inggris. Bu Yuni. Saya bangga menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Itu saja yang saya banggakan dari diri saya. Menjadi Ibu yang baik buat anak saya. iya, bagus. Bu Yuni
bagus luar biasa. Istri yang baik. Istri yang baik, istri yang soleh. Belum jadi istri yang baik. Belum istri yang baik. Yang lain, saya yakin kebanggaan itu beda. Setiap orang beda. Coba begini. Coba begini. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Untuk sementara ya Ibu, kebanggaan saya itu melihat anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang mandiri. Mereka selalu mengikuti atau bisa menerima saya apa adanya. Jadi apapun yang saya lakukan itu didukung oleh anak-anak saya itu. Mereka tidak banyak menuntut, tapi mereka bisa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalnya untuk sekolahnya, mereka juga tanggung jawab penuh untuk sekolahnya masing-masing. Sementara yang menjadi kebanggaan itu di dalam diri saya, dan nanti masih banyak yang ingin saya capai untuk anak-anak saya. Untuk itu sudah terpenuhi Bu Pinik? Alhamdulillah sudah. Ya, alhamdulillah sudah terpenuhi. Bu Pinik tidak menuntut banyak asalkan anaknya mandiri, bertanggung jawab, tak ngerepotin Bu Pinik lagi. Bu Pinik sudah bangga. Ada yang lain Pak Eli? Oh, Pak Eli lagi ya. Baik, terima kasih diberi kesempatan lagi. Kalau saya pribadi, pencapaian yang saya banggakan, saya diterima di PNS dulu pada usia yang paling muda di zaman saya Gomjo. Jadi saya menjadi PNS diterima pada usia 23 tahun dan saya belum sempat menikmati makan atau menjadi guru honorer. Jadi itu pencapaian yang sudah saya lakukan dan alhamdulillah saya bangga terhadap pencapaian yang sudah saya lakukan. Terima kasih Ibu. Ya luar biasa Pak Eli ya. Pak Eli menjadi PNS tanpa honorer dulu. Jadi Pak Eli tidak merasakan bagaimana suka dukanya menjadi honor ya gitu ya. Ini luar biasa pencapaian Pak Sueli langsung diterima PNS. Nah yang nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Bapak Ibu? Bu Sinar, apa pekerjaan ideal bagi Bu Sinar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pekerjaan ideal bagi saya pribadi itu, saya merasa ideal itu ketika saya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oh, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Iya. Jadi saya bisa mengurus keluarga, suami, anak-anak. Itu menurut saya paling ideal gitu ya. Perkara nanti di luar bisa jadi guru, jadi dokter, jadi bidan, itu menurut saya sampingan, itu pribadi saya gitu Bu. Terima kasih. Iya, seorang ibu-ibu tadi berharap menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Nah, sekarang bagaimana versi bapak-bapak? Apa pekerjaan yang paling ideal menurut Bapak Iksan? Pekerjaan yang paling ideal. Tadi kan dari ibu, inginnya menjadi ibu yang baik, menjadi guru yang baik, gitu ya. Jadi istri yang baik. Baik, terima kasih. Ini pekerjaan yang sangat membanggakan bagi pribadi saya. Ya, pekerjaan yang ideal, yaitu ya sampai sekarang ini jadi guru atau seorang ASN. Ini sangat membanggakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iksan, luar biasa. Mungkin bagus. Ini saya minta soal bapak-bapak ini. Dari tadi ibu-ibu ini ya, bagus. Pekerjaan apa yang paling ideal dari seorang guru Pak Kusnarto? Ya. Terima kasih waktunya. Pekerjaan yang tentunya bisa menafkahi keluarga di rumah. Ya, salah satunya kebetulan saya sebagai ASN sudah merasa cukup bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu dari saya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kus. Ini pemimpin keluarga yang luar biasa. Pak Kus bisa menafkahi keluarga dengan baik, tentunya halal gitu Pak Kus ya. Itu pencapaian pekerjaan yang luar biasa buat Pak Kusnarto. Nah, yang nomor 6, ceritakan pengalaman hidup Anda di mana Anda
mana Anda merasa itu titik puncak hidup Anda? Ya, Pak Taufan. Ya, Pak Taufan. Ya, Pak Taufan menanggapi. Coba kalau Pak Taufan ceritakan pengalaman hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup seorang Pak Taufan. Curhat ceritanya. Iya, iya, bicara dia kebutuhan hidup kita itu terpenuhi. Ya, oke. Pengalaman hidup di mana merupakan titik puncak hidup. Saya pribadi merasakan berada di akhirnya mempunyai keluarga yang alhamdulillah sangat menyayangi anak-anak yang alhamdulillah menyayangi juga bahwa semuanya. Istri bagaimana teman-teman menyayangi juga kan? Menyayangi alhamdulillah berada di tengah-tengah keluarga yang sangat menyayangi. Itu mungkin titik puncak hidup bagi saya. Dan alhamdulillah kesempurnaan dengan bagi saya hidup ini. Baik, terima kasih. Ya, hidup Pak Taufan dikelilingi oleh orang-orang terkasih, istri, anak, dan yang lainnya. Mungkin yang lain Bapak Ibu, pengalaman hidup apa di masa Anda itu titik puncak hidup Anda? Bapak Ibu ingin ada di dunia berkualitas, ternyata saya sudah mencapai puncak itu. Apa itu? Yang lain? Begini? Ya, begini. Ya, silakan begini. Itu loh. Ya, terima kasih Bu Ris untuk pengalaman hidup yang sudah saya alami. Ini sebetulnya belum mencapai puncaknya, masih dalam perjalanan menuju puncak keinginan hidup yang ingin saya capai. Kalau pengalaman selama ini yang titik balik kehidupan saya itu sama mungkin dengan Pak Eli. Jadi saya diterima sebagai pegawai negeri atau sebagai PNS itu tepat di usia saya masuk ke usia kritis. Jadi waktu itu kalau misalnya di tahun itu saya tidak masuk menjadi PNS, saya harus geser keluar dari sekolah saya mengajar. Jadi karena saya hanya punya waktu kira-kira 1 tahun ke depan saya bisa ikut ujian. Selain itu saya sudah tidak bisa ikut ujian memenuhi usia yang ditentukan. Jadi semenjak itu saya merasa itulah puncak pengalaman hidup yang selama ini saya alami. Tapi kalau puncaknya nanti saya punya keinginan itu yang mungkin menjadi puncak harapan saya, melihat anak-anak saya itu sukses dalam hidupnya, sukses dalam karir, sukses dalam keluarga, dan saya bisa istirahat, maksudnya pensiun dengan tenang melihat anak-anak saya sukses di kehidupan mereka masing-masing. Itu mungkin yang menjadi puncak harapan atau puncak istilahnya harapan saya di kehidupan saya untuk menuju ke puncak hidup saya itu. Ini selama ini masih dalam perjalanan, terus kalau puncak kehidupan selama saya melakukan perjalanan dan di titik itu saya diterima menjadi PNS tepat di usia saya masuk ke usia kritis itu. Iya, luar biasa ya perjalanan hidup Bu Pinik. Beda dengan Pak Suhaili ya. Pak Suhaili tadi umur masih muda, sudah diterima PNS. Bu Pinik baru usia kritis baru diterima, diangkat menjadi pegawai negeri. Luar biasa perjalanan Bu Pinik. Bu Pinik ini seorang wanita yang tangguh, yang luar biasa, sabar, panutan saya. Ya, itu. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, biar senang. Terakhir. Apa yang paling bermakna? Ini makan, karena sudah siang. Salah ketik. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa sih sebenarnya yang paling bermakna dalam hidup saya? Orang mesti punya tujuan. Kalau tidak ada tujuan, mungkin dia tidak akan mau hidup. Jadi ada yang bermakna di sini. Apa yang bermakna dalam hidup saya, sehingga saya bisa meneruskan perjalanan hidup saya? Ibu Widya? Ya, Bu Widya. Apa yang paling bermakna dalam hidup seorang Ibu Widya?
Ke tangan. Mari Bu dojo Bu sampai ke tangan. Yang paling bermakna dalam hidup saya bisa mendidik anak-anak saya sehingga anak-anak saya sukses dunia akhirat dan Bahagia setinggi mereka berdua bisa tahu bagaimana posisi saya. nangis. Iya, maksudnya bagaimana saya mendidik mereka sehingga mereka berhasil semua, sukses dunia akhirat. Saya ulangi lagi, kemudian saya bisa melihat anak-anak saya mencapai cita-citanya. Saya bisa berbangga hati dengan kedua anak saya. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita citakan oleh Budia dan kita semua terkabul mempunyai anak didik dan anak biologis kita menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Iya lupa Bris. Ya? Iya lupa. Bukan anak saya saja Bris. Iya. Anak didik saya. Kenapa? Saya itu ini pengalaman hidup saya. Iya. Anak saya sakit opname. Saya merasa seperti sendiri. Terus saya ini Bu Ana ini memang sahabat saya dari dulu. Saya bilang saya takutnya apa? Di rumah sakit saya sendiri. Yang saya takutkan begini-begini. Ternyata luar biasa. Alhamdulillah murid saya mulai dari 2009 itu banyak sekali. Saya tanya, kok tahu Bu Widya di sini ada di FB Bu? Tanya gitu. Terus banyak yang datang. Lain ini terus ketika saya umroh juga ternyata yang menunggu saya di Mekah Madinah juga anak didik saya. Saya tanya juga, tahu dari siapa Ibu berangkat? Tahu dari FB juga Bu. Luar biasa kalau kita seperti apa itu peribahasa Madura yang mengatakan namen bagus, tombu bagus. Ini semua alhamdulillah mungkin buah dari ya saya tidak menganggap saya baik, enggak. Tapi kalau sudah seperti ini mungkin saya baik sama anak-anak saya. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa pencapaiannya Bu Widya. Sampai anak didiknya masih ingat, sudah tahu berapa tahun yang lalu, 10 tahun sampai 20 tahun masih ingat dengan sosok seorang Bu Widya. Mungkin Bu Widya adalah sosok guru yang mengerti, yang memahami kebutuhan siswa sehingga Bu Widya selalu dikenal. Mungkin Bu Widya masuk ke dunia berbatasnya siswa sehingga mereka mengenal sosok Bu Widya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, selesai. Saya ucapkan terima kasih. Kita berharap semoga kita menjadi guru yang selalu mengerti murid kita, mengerti anak didik kita, sehingga menjadi pribadi yang tangguh, seimbang dan bahagia. Terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan yang dilakukan oleh CGP tentang budaya positif bagus banget dan dapat diterapkan di sekolah. Pengimbasan yang dilakukan oleh CGP hebat sekali. Pengimbasan budaya positif oleh calon guru-guru penggerak SMA Negeri 1 Torjun pada hari ini top, luar biasa. Materinya baru untuk saya. Pengimbasan materi budaya positif oleh CGP mantap. Pengimbasan budaya positif oleh CGP SMN 1 Torjun sangat menginspirasi. Pengimbasan budaya positif dari CGP SMN 1 Torjun sangat menarik dan menambah wawasan saya. Pengimbasan pada hari ini sangat menginspirasi.